Dunia ini bergelombang. Apa yang kita punyai itu akan menyakiti kita. Every solution will bring another problem. Orang tua perlu memberikan pelukan lebih banyak. Guru-guru di sekolah memberikan pelukan pada murid, cinta kasih dan kasih sayang. Di rumah dihakimi, di sekolah dihakimi, begitu kerja dihakimi sama kehidupan. Makanya rumah ini menyebut dirinya sebagai rumah semesta, untuk mencoba melihat kehidupan ini dari perspektif yang berbeda, sehingga apa yang awalnya dikira bencana itu bisa dilihat sebagai berkah. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas beberapa topik, yaitu visi dan misi jiwa, bagaimana kita bisa menghadapi krisis ekonomi saat ini, makna pernikahan, menjadi perempuan di Bali, dan juga menjawab keunikan budaya Bali yang berdoa kepada leluhur. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Hai everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, the one and only Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Dek. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih sekali udah mau nyempetin waktunya Pak untuk bisa datang ke podcast saya Pak Wayan. Mungkin saya akan masuk ke topik yang pertama Pak Wayan. Tentang bagaimana kondisi ekonomi kita sekarang ini, baik itu nasional maupun internasional Pak Wayan. Jadi kondisinya kan sedang tidak baik-baik saja ya Pak ya. Dilihat dari IHSG juga anjlok, dari saham global juga anjlok Pak Wayan. Dari 2023 hingga saat ini PHK massal terus-terusan Pak, dan diprediksi akan terjadi terus sampai 5 tahun ke depan Pak. Di sisi lain di Bali sendiri daya beli masyarakat juga menurun gitu Pak. Pariwisata juga sepi. Banyaknya juga kasus bunuh diri dan juga kriminalitas gitu Pak Wayan. Gimana ya Pak untuk menghadapi situasi saat ini gitu, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak patah gitu Pak? Pertama yang perlu kita pikirin adalah, yang perlu kita lakukan adalah biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena hal seperti ini sudah terjadi berulang-ulang. Iya ya Pak ya. Coba Rusia, dulu Rusia adalah bagian dari negara adik kuasa, betul nggak? Iya. Tapi Rusia jatuh, hancur. Jepang dulu menjadi negara yang luar biasa. Sekarang Jepang juga sebagian terpuruk. Terpuruk karena apa? Terpuruk di bidang tenaga kerja. Sedikit anak-anak mudanya yang mau menikah dan generasi berikutnya punya masalah. Amerika belakangan ini melakukan kenaikan tarif impor. Tapi ternyata apa? Saham di sana juga mulai jeblok. Iya, betul Pak. Jadi kita biasa-biasa aja. Artinya apa? Hal seperti ini sudah terjadi dari dulu, dari sekarang gitu. Bahwa Bali pernah sepi, dulu pernah sepi, pernah rame, pernah sepi. Hidup ini semuanya bergelombang. Dunia ini bergelombang. Israel, negara maju. Tapi kemudian apa? Urusannya perang. Negara kita sampai saat ini tidak ada urusan perang kan? Tapi dulu kita urusan perang karena penjajahan. Tapi sebelum perang penjajahan, kita pernah sukses sebagai negara Majapahit. Kerajaan Majapahit yang Nusantara dulu. Jadi kita pernah naik di puncak, turun lagi, ntar naik lagi, ntar turun lagi, biasa aja. Kalau kita melihat pola indeks harga saham gabungan gitu misalnya, kan nggak ada yang terus naik. Betul Pak. Nanti turun lagi, turun lagi. Nah kan memang kita sudah tahu secara kurva ekonomi itu kan ada yang disebut kurva S, kurva ini. Selalu begitu. Sebelum dia turun, naikkan lagi jadi S gitu kan. Jadi artinya apa? Hidup ini memang begitu. Santai aja gitu. Sekarang kita menganggap hidup ini gelap. Dunia ini gelap. Dulu Ibu Tiang mengurus 5 orang anak. Apakah Ibu Tiang kaya dulu? Enggak, Ibu hanya jualan kayu bakar. Mengurus 5 anak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi sarjana, ada yang jadi guru, ada macam-macam. Tapi hidup kita. Tapi Ibu Tiang mengeluh enggak dulu? Mengeluh tapi bisa menghidupi. Harus bikin rumah, bikin upacara, galungan, kuningan dan seterusnya. Hidup juga kita semua. Kalau sekarang satu keluarga punya 1 anak atau maksimal 2 anak,
mengeluh juga. Iya. Dulu kita nggak punya mobil, kita nggak punya kendaraan, kita nggak bisa beli kendaraan. Mereka nggak mengeluh tentang hal itu. Sekarang kita punya, mengeluh kemacetan. Dulu nggak punya kendaraan, apa yang terjadi? Kita nggak mengeluh kemacetan. Kita dari Denpasar naik sepeda, nggak mengeluh itu jauh, karena itu adanya. Gitu. Jadi selalu akhirnya intinya adalah apa? Apa yang kita punyai itu akan menyakiti kita. Ya, dulu negara kita mungkin nggak pernah ngurus indeks harga saham gabungan, nggak ada kenaikan turun, nggak peduli kita. Sekarang karena itu kita miliki, itu juga berpotensi menyakiti kita. Ya tenang-tenang saja. Ya. Apakah dulu orang-orang tidak bekerja? Dulu ada orang bekerja, ada orang pengangguran. Sekarang ada orang bekerja, ada orang pengangguran. Nanti ada nggak? Ada. Seperti itu juga, Pak. Coba kasih tahu Tiang, negara mana yang disebut negara kaya tapi tidak ada orang miskinnya? Kalau pergi ke Amerika, ke California, kita ketemu banyak orang miskin. Tiang sering nonton di sana. Oh sama aja di sini. Bahkan di Indonesia jarang kedengaran orang mati karena kemiskinan. Artinya kemiskinan itu mati di jalan-jalan. Di sana ada banyak orang mati karena nggak punya rumah. Karena apa? Tempatnya dingin. Kalau kita di sini walaupun tidur di jalan, setidak-tidaknya masih hangat di sini. Musim hujan tidak hujan salju. Kalau di sana sampai di luar beku kita. Jadi tinggal di sini itu tidak segelap yang di tempat lain. Tapi seringkali rumput tetangga lebih indah. Nah, itu biasa. Iya Pak ya. Saya juga jadi sadar sih Pak. Ya memang ini fase kehidupan seperti itu ya Pak kita ya. semua. Ya. Tapi banyak dari kita semua kan lagi di berita juga kayak, wah Indonesia sedang kacau sekali. Kenapa demikian? Karena yang diberitakan yang kacau-kacau. Coba yang indah-indah ya Pak ya? Kita banyak loh cerita-cerita keindahan, tapi yang diberitakan yang kacau-kacau. Jadi akhirnya apa? Secara kolektif semua orang berpikir Indonesia ini kacau. Secara kolektif. Tapi faktanya apa? Diskotik masih buka, ada orang nari-nari, ada orang makan-makan di pesta-pesta, ada orang pernikahan masih bisa prawedding dengan foto-foto mengeluarkan biaya banyak gitu. Iya benar Pak. Pada realitanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dulu di masa dulu, orang itu kalau meninggal, kebanyakan akan dikubur karena belum ada biaya untuk ngaben. Nanti ada masanya mereka sekian tahun kemudian baru ngaben rame-rame supaya nggak ada biaya. Sekarang di zaman di Bali yang kita sebut zamannya kekurangan, setiap orang meninggal tuh ngaben. Iya Pak ya. Dulu di zaman Tiang itu punya satu motor, satu televisi itu luar biasa. Satu keluarga. Sekarang televisi ada di mana-mana, motor setiap orang satu motor, betul nggak? Betul Pak. Dulu satu motor satu keluarga besar, satu televisi satu keluarga besar, dan kita nonton rame-rame. Sekarang setiap kamar ada televisi dan rame-rame tidak ditonton. Iya Pak, dianggurin aja ya Pak ya. Televisinya. Banyak orang nontonnya ke YouTube. Iya benar-benar. Ke HP. Benar Pak. Berarti bagaimana kita bisa merasa cukup ya Pak ya? Iya, cara kita melihat. Semua dalam hidup ini adalah tentang cara kita melihat, perspektif kita. Sama seperti orang pergi ke taman bunga. Orang yang pergi ke taman bunga alergi dengan pupuk kandang. Dia melihat taman bunga ini penuh dengan kotoran sapi, dia bilang begitu. Tapi yang suka pada bunga-bunga, wah taman bunga ini penuh dengan keindahan bunga, dia bilang gitu. Tergantung kemana kita melihatnya. Hidup ini cuma dua, yang disebut rua bineda, dualitas itu. Ya. Banyak orang mengeluh kemacetan. Wah macet banget nih, kemana-mana macet. Begitu kena COVID dan sepi, wah kita menderita nih, tidak ada orang kesini. Hidupnya penuh penderitaan. Macet menderita, sepi menderita. Iya Pak ya. Iya. Serba paradoks ya Pak ya. Hidup ini paradoks. Hidup memang paradoks. Ketika ada solusi, pasti solusi membawa masalah. Every solution will bring another problem. Memang begitu. Ya. Dulu kita punya uang 1 juta cukup, tapi nggak punya motor. Sekarang punya motor, harus punya biaya untuk beli bensin, biaya servis, biaya samsat, biaya beli SIM, berapa biaya tambahan. Ya, apalagi mobil kan. Nggak punya pekerjaan, aman.
nggak bayar pajak. Punya pekerjaan, bayar pajak. Tanggung jawabnya adalah juga dari situ. Betul. Pokoknya kalau kita menganggap itu tidak biasa, dia menjadi tidak biasa. Tapi kita menganggapnya biasa, ya jadi biasa. Bahwa oh hidup memang begini gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Cukup sangat menenangkan sih Pak. Jadi kita harus tenang dan santai aja dengan kondisi sekarang ya Pak ya. Jangan terlalu pesimis juga, jangan terlalu berputus asa juga. Tapi optimistik gimana? Aja. Iya Pak. Kalau misalnya Bali sendiri ya Pak Wayan, kan sekarang kondisinya juga digadang-gadang sedang tidak baik-baik aja Pak Wayan. Banyak juga yang bunuh diri, kayak bulan terakhir ini ada 3 kasus kalau nggak salah Pak Wayan. Banyak bundir. Ya, Pak, dan kita mendapatkan angka bundir tertinggi lah. Gimana ya Pak Wayan biar mungkin teman-teman yang sedang menghadapi ini semua gitu bisa tegar gitu? Kita mungkin secara mental itu belum siap. Apakah di masa lalu ada orang bundir? Ada. Bahkan di zaman lontar itu dibuat, itu sudah ada bundir. Makanya dalam lontar itu ada istilah ulah pati. Ulah pati itu artinya mencari mati sendiri. Ulah pati, melakukan tindakan atau ulah untuk mengakhiri hidup. Sehingga dibuatlah lontar, bahwa yang meninggal karena ulah pati itu akan hukumannya berat. Hukuman di dunia berat, bagi keluarganya berat, bagi sang rohnya berat. Kenapa Pak? Tujuannya supaya mencegah mereka melakukan tindakan itu. Karena hidup ini di versi orang Bali, hidup ini perayaan, kematian juga perayaan. Sehingga ketika hidup tidak dirayakan sebagai berkah dan dianggap sebagai bencana gara-gara kita mungkin kekurangan uang, masalah ekonomi, jadi jangan ngambil keputusan yang terlalu seperti itulah gitu. Karena ini risikonya. Tanda petik diancam lah agar kita takut. Kalau dulu di zaman itu kan orang kalau takut-takuti kan tidak berani melakukan itu gitu. Nah tujuannya seperti itu. Artinya dari dulu sampai sekarang ada. Nah, yang terpenting adalah Bali ini mungkin saat ini membutuhkan ruang-ruang konsultasi. Butuh banyak sentuhan. Sentuhan apa? Sentuhan spirit, sentuhan semangat. Kita perlu masuk ke wilayah-wilayah tidak hanya sekadar upacara dan upakara atau acara-acara, tapi masuk ke wilayah susila atau moralitas atau membantu psikologi orang-orang. Untuk apa? Untuk mencegah mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Orang tua perlu memberikan pelukan lebih banyak. Guru-guru di sekolah memberikan pelukan pada murid, bukan pelukan fisik, dalam arti pelukan cinta, cinta kasih dan kasih sayang. Ya, bukan hanya menghakimi, di rumah dihakimi, di sekolah dihakimi, begitu kerja dihakimi sama kehidupan. Ya, itu yang menyebabkan kemudian orang stres karena ketemu sama teman dibully. Di luar itu banyak bulian-bulian, dalam arti ada yang dibully oleh masalah pinjol. Ya. Kita perlu banyak orang, kita perlu banyak komunitas. Makanya rumah ini menyebut dirinya sebagai rumah semesta. Sebenarnya tujuannya untuk membantu anak-anak semesta, gitu, kita semua yang sedang bermasalah untuk datang, untuk ngobrol, untuk apa? Untuk mencoba melihat kehidupan ini dari perspektif yang berbeda. Sehingga apa yang awalnya dikira bencana itu bisa dilihat sebagai berkah. Apapun itu, sehingga tidak mengambil tindakan-tindakan yang tidak layak. Karena kita perlu merayakan kehidupan ini, walaupun berat kehidupan ini. Hidup ini memang penuh suka duka. Versi orang Bali, bekal kehidupan kita itu suka, sukanya satu, tapi apa? Duka, lara, pati. Dukanya menderita, laranya menderita, pati juga menderita. Jadi kita lebih banyak diberikan hal-hal yang harus kita pelajari, duka, lara, dan pati itu. Kenapa kita harus menerima duka, Pak? Kenapa? Karena kita tidak boleh melekat pada kehidupan seberapapun sukacitanya. Ya, tapi kita diberikan sukacita agar kita menikmati pelajaran di sini. Tapi kalau kita semuanya suka, tidak ada duka, lara, patinya, kita terlalu melekat pada kehidupan sebagai roh.
Padahal kita di sini hanyalah sesuatu yang maya. Ya, rata-rata umur kita 80, 90 lah. Pada akhirnya kita akan mati tuh. Tapi bermanfaat nggak hidup yang sudah diberikan kepada kita? Itu yang terpenting sebenarnya. Itu pelajaran utamanya. Baik, Pak Wayan. Tadi Bapak sempat menyinggung bagaimana melihat duka ini sebagai suatu keberkahan gitu. Ya. Karena dunia ini alam neraka. Dunia ini alam neraka. Buddha mengatakan kehidupan ini adalah tempat penderitaan. Dunia ini adalah alam naraika. Nara itu artinya manusia. Ika itu artinya itu. Jadi alam manusia ini adalah alam neraka bagi si ruh. Kenapa? Ruh itu atman. Atman itu tak terbatas sifatnya. Tapi di dalam tubuh ini dia terbatas. Pingin makan, kadang harus beli, kadang harus masak. Prosesnya panjang. Makanya karena dia dalam tubuh ini dia terpenjara. Terpenjaranya di mana? Di setiap sel. Sel itu kan penjara. Kalau kita bilang ya. Nah, dia masuk sel, berarti masuk penjara. Nah, sel-sel tubuh ini penjara-penjara bagi percikan-percikan kecerdasan itu. Di dalam setiap sel ada kecerdasan, tapi terpenjara di sana. Terpenjara oleh keterbatasannya di dalam sel itu. Nah, dan kita merasa hidup ini adalah sesuatu yang harus kita benar-benar pertahankan, melekat. Nggak boleh. Tetapi kita perlu menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi itulah ajaran orang Bali mengatakan di kehidupan ini kita perlu bahagia, disebutnya jagat hita, bahagia secara duniawi. Tetapi perkara waktu kita pasti akan mati. Kita perlu belajar melepaskan kemelekatan terhadap duniawi ini agar kita bisa moksa dengan melepaskan kemelekatan pada tubuh ini gitu. Gitu. Baik Pak Wayan. Ya. Terima kasih Pak. Berarti dengan kata lain Pak, surga dan neraka buat kita itu adalah dunia ini gitu. Dunia. Surga itu suatu cahaya. Di kehidupan ini sekarang coba lihat. Ini alam cahaya. Kalau siang dia alam cahaya, kalau malam dia cahaya juga, ada bintang-bintang, ada bulan begitu. Cuman ketika kita tidak melihat keindahan pada bunga-bunga, pada rumput yang berwarna hijau, pada langit yang cerah, kita nggak melihat ini alam cahaya gitu. Bagaimana caranya melihat alam ini alam cahaya? Dengan cara tidak buta. Buta itu artinya apa? Mata tertutup. Buta juga artinya materi. Kalau kita terjebak pada alam material, kita menjadi buta. Buta itu artinya tidak mau melihat apa-apa, alam gelap. Makanya disarankan kita membebaskan diri kita dari berbagai kegelapan duniawi yang disebut sapta timira. Ada yang gelap oleh tahta, ada yang gelap oleh harta, ada yang gelap oleh cinta, ada yang gelap oleh sifat keremajaannya, ada yang gelap oleh ilmu pengetahuannya jadi sombong. Itu kita hilangkan semua kegelapan itu agar kita hidupnya bercahaya gitu. Padahal apa? Di dalam sudah ada cahaya juga yang disebut nurani. Nur itu artinya cahaya. Tapi ketika kita menutup mata terhadap semua itu, hidup ini gelap. Jadi orang yang mengatakan Indonesia gelap adalah orang yang lupa membuka mata hatinya untuk melihat ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Contoh nih misalnya, susah mendapatkan pekerjaan. Tapi coba lihat para pemulung itu. Mereka mengumpulkan barang-barang yang bisa di-recycle. Setiap saat itu di Pantai Kuta tuh ada banyak barang-barang yang bisa di-recycle. Ada sampah plastik, ada kayu-kayu. Nah, kebanyakan kita kan, saya tamatan sarjana nggak mau ngambil yang itu. Itu masalahnya. Kita mencari pekerjaan bukan membuka lapangan kerja, sehingga gelaplah kita. Padahal kita diciptakan untuk bisa melihat peluang, bisa membuka peluang, bukan untuk mencari peluang. Gitu. Kalau mencari tahu ya kadang-kadang nggak ketemu kan. Kayak gitu. Ya. Baik Pak Wayan. Sangat banyak informasi yang saya dapatin Pak. Saya lagi mencerna ini Pak. Pak Wayan. Kira-kira ada nggak sih praktik yang bisa kita lakuin mungkin sehari-hari untuk menghilangkan luka-luka yang terjadi akibat yang terdampak lah Pak
dengan kondisi sekarang? Luka, kalau secara medis ya, luka itu terjadi karena ada kesenjangan. Misalnya kulit kita luka, robek, berarti kesenjangan. Dia tidak lagi utuh, keutuhannya hilang. Ada yang hilang intinya. Ada yang hilang berupa keutuhan sehingga dia menjadi luka. Nah, kenapa kita banyak mengalami luka? Karena kita tidak melihat banyak hal secara utuh. Misalnya, ada orang terluka oleh caci maki. Ah, kamu dasar orang miskin. Dia terluka. Tapi ada orang gara-gara disebut, ah dasar kamu orang miskin, dia nggak terluka. Dia memanfaatkannya dengan baik, lalu dia menjadi orang kaya karena dia kerja keras. Aku tidak mau disebut miskin lagi, dia kerja keras. Tapi orang yang merasakan luka, dia nggak kemana-mana. Akhirnya menjadi borok, menjadi segala macam. Dia menderita oleh rasa luka itu. Nah, dalam dunia medis, ketika kita ada luka, yang pertama kita lakukan adalah membersihkannya. Membuatnya steril, membuat steril luka itu, lalu memberikan antibiotik sehingga tidak ada kuman-kuman yang memperburuk lukanya. Lalu kita mencoba menyatukan kembali, entah dijarit, entah diplester gitu. Nah, ketika batin kita luka, kenapa batin bisa luka lama-lama? Karena bukannya di steril, dia malah mencari penguatan dari virus-virus akal budi orang yang diajak komunikasi. Misalnya, kita curhat nih, aku disakitin sama pasanganku, curhat. Ya pasanganmu memang begini. Oh, dikomporin kita. Bukannya dibuat steril, dikomporin kita. Betul nggak? Betul. Tambah marah lagi kita. Tambah-tambahin. Nah, dikomporin, dikasih minyak, tambah terbakar kita. Padahal kita pinginnya bebas dari luka. Ditambahin ini itu, semakin jengkel lah kita gitu. Laki-laki memang begitu. Gitu, tambah gitu. Iya benar banget. Nah, akhirnya ego kita diperkuat. Akhirnya apa? Lebih baik kamu cerai aja, ikut ya. Oh ya, cocok. Akhirnya begitu. Sementara kita ingin luka kita sembuh. Kalau ingin luka kita sembuh, sterilkan. Kembali suci. Lalu siapkan antibiotik supaya nggak terkena kuman-kuman. Antibiotik itu apa? Kebijaksanaan. Belajar melihat luka ini sebagai penguat. Oh, jangan-jangan saya yang salah melihat sehingga orang itu terlihat salah. Ya, kadang-kadang kan kacamata kita yang perlu kita ganti. Orang terlihat buram, bukan orangnya yang buram, kacamata kita yang buram. Benar, atau mungkin mata kita yang buram. Nah, itu contohnya. Jadi salah satu cara membuat kita bebas dari luka-luka lama terutama adalah belajar mensterilkan luka itu, biar tidak ditambah-tambahin sama orang lain yang kita tanya-tanya. Mensterilkan itu artinya mensucikan, mensuci-hamakan. Jadi sucikan luka kita itu dengan cara berpikir yang bijak. Jangan-jangan orang yang mencaci maki saya itu sesungguhnya dikirim Tuhan untuk membayar dosa masa lalu saya yang mungkin pernah menyakiti orang dengan caci maki. Kalau begitu cara melihatnya kan berarti, oh ini orang mau melunasi hutang karma saya masa lalu. Berarti kan kita terbebas dari hutang itu. Betul nggak? Betul, Pak. Tapi kalau kita terluka, terus-menerus terluka, ya udah, nggak lunas-lunas hutangnya. Itu seperti orang punya hutang di bank, datang debt collectornya, dia lari. Ya nggak kebayar hutangnya. Kayak gitu sih. Baik, Pak. Berarti bagaimana cara kita melihat segala sesuatu itu adalah karma kita ya, Pak ya? Karma kita. Nah, versi orang ini kan. Ya, semua itu karma. Bahwa tiba-tiba kita ketemu orang yang baik, itu juga karma. Itu pahala atas kebaikan kita. Tapi kan kita tahu, di masa lalu kita pasti pernah punya karma baik, pernah punya karma buruk. Maka nggak akan selalu datang orang baik untuk membalaskan karma baik kita. Datang juga orang buruk untuk membalaskan karma buruk kita di masa lalu. Iya, Pak ya. Itu sesederhana itu gitu. Kalau sekarang kita nggak pernah menyakiti orang, di kehidupan berikutnya kita nggak akan didatangin orang-orang yang menyakiti kita. Ya, itu caranya kita melihatnya. Sebenarnya sudah ada ajaran-ajaran itu, sudah ada. Cuman kita tidak mengaplikasikannya. Kita gampang lupanya. Gampang lupa ya, Pak.
Ya. Saya pernah ingat nonton video Bapak soal hutang karma rasa itu, Pak. Ya, hutang karma. Jadi itu cukup impact ke diri saya sih, Pak. Jadi ketika melihat suatu masalah, saya selalu refleksi jadinya. Oh, mungkin saya punya. Nah, itu tadi refleksi diri. Refleksi diri. Jadi kalau kita lagi terluka, pernah nggak ke dokter ketika pergi ke dokter atau ke rumah sakit membawa luka, dokternya nggak periksa lukanya, senang nggak kita? Nggak senang. Nggak senang. Makanya ketika kita terluka, jangan marahin ke orang, periksa lukanya. Saya kenapa terluka ya? Nah, kenapa terluka itu berarti kita masuk ke dalam luka itu sendiri. Oh, saya kok gampang sekali terluka ketika ditanya seperti ini ya? Oh, jangan-jangan kok saya baperan, jangan-jangan saya dulu pernah trauma dengan hal seperti ini. Nah gitu. Jangan-jangan luka itu karena kita sendiri memang pernah punya masalah. Ya, sedikit-sedikit orang ngomong gini kok orang kita terluka gitu. Ada loh orang marah-marah disapa. Masa ya, Pak? Ada. Mau kemana? Ngapain nanya-nanya, urus dirimu sendiri aja dulu. Ada loh yang begitu. Berarti bagaimana kita bisa sadar kalau kita tuh punya luka batin sendiri gitu ya, Pak? Jika ada sesuatu yang rasanya gampang. Sadar kita ada luka batin apa enggak? Ketika kita sakit hati itu berarti ada luka batin. Berarti saatnya kita refleksi, kenapa saya bisa sedih ya? Nah gitu. Kenapa saya sedih ya? Gitu. Oh, berarti saya ada masalah seperti ini. Contoh nih, kalau dolar naik, kira-kira yang mana lebih cepat sakit hati ketika dolar naik atau dolar naik? Petani apa eksportir? Apa importir? Importir yang lebih cepat sakit hati. Petani ya nggak ada urusan dengan itu. Nah, jadi ketika kita tersangkut dengan urusan itu sakit hati, berarti ada masalah pada kita. Kalau kita nggak ada urusan dengan itu, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kan, kadang-kadang kita disakitin oleh orang yang nggak ada hubungannya dengan kita. Contoh nih, kita ketemu orang di jalan, misalnya dia nyerempet kita, sakit hati kita kan. Padahal orang itu bukan teman, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, diserempet sedikit lalu marah-marah, terluka. Padahal yang menyakiti kita nggak kenal kita kan. Jadi kita banyak disakiti oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, betul nggak? Iya, Pak. Karena kita terlalu ngurusin orang. Iya. Sibuk banget ngurusin orang. Kita membuat hidup kita penuh drama. Gitu. Iya, benar-benar, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan. Banyak sekali insight-nya, Pak. Semoga bisa diterima oleh teman-teman yang nonton dan juga saya pribadi, Pak. Ya, intinya kita belajar kontemplasi lah. Dalam berbagai agama kita diberi ruang-ruang kontemplasi. Ada lewat hari raya Nyepi, ada lewat hari raya Galungan, ada lewat hari raya Idul Fitri, ada bulan Ramadan. Bahkan di Kristen itu ada minggu pengakuan dosa kan. Nah, itu intinya refleksi diri. Refleksi. What's wrong with me? Kebanyakan kita nanyanya apa? What's wrong with you? Iya, kita terlalu banyak nunjuk orang terkadang ya, Pak ya. Nggak ngeliat diri sendiri seperti apa. Ya, padahal kita ingin menjadi baik. Tapi yang kita urusin orang. Kalau kita ingin bersih, kita tanyain orang nggak? Kamu kok nggak mandi? Kalau kita ingin bersih. Ya, kalau kita ingin bersih kan kita nanya diri kita sudah mandi belum ya? Nah, itu yang kita tanyain. Itu. Dan terkadang juga momen-momen kayak Nyepi, Lebaran dan lain-lain, kita tuh tidak memaknai kan. Ya. Hanya sekedar. Ya, kebanyakan kita di dalam beragama itu memang menikmati ritualnya. Jarang mau masuk ke level maknanya. Karena di level makna itu wilayah-wilayah filsafat. Wilayah-wilayah filsafat yang dimulai dengan mempertanyakan. Nah, jadi Socrates pernah mengatakan hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Sehingga ketika orang mempertanyakan kenapa saya harus melakukan ritual ini, ritual itu, maka mereka mendapatkan pengetahuan.
baru mereka mendapatkan makna. Tetapi orang kan kadang-kadang nggak sempat melakukan itu, lebih sering tenggelam di dalam ritualnya. Tapi nggak masalah juga, karena memang setidak-tidaknya ada 4 jalan dalam hidup ini, dalam urusan beragama. Ada orang yang memang tugasnya memang hanya menikmati bakti karma, bakti dan karma yoga. Jadi bakti dan karma dalam ritual itu dia nikmati. Ada orang yang akan menikmati pendalaman-pendalaman terhadap hakikat-hakikat dalam beragama. Nah, sebenarnya nanti pada saatnya fase-fase itu kita harus lewati semuanya. Ketika kita sudah mulai paham apa hakikat dari ini, maka kita tetap akan melakukan upacara itu tapi dengan penuh makna. Ya, kan banyak sekarang. Ada orang menikah, ada orang potong gigi, ya udah mereka menikmati saja. Potong giginya seperti ini, tetapi mereka nggak sadar bahwa potong gigi itu mengandung sebuah pesan bahwa untuk bisa masuk ke alam dewasa, ke fase dewasa, seorang anak yang mencari jati dirinya harus diperkenalkan siapa jati dirinya. Itu harusnya. Harus diperkenalkan. Anak remaja harus sudah mulai dikenalkan bahwa apa? Kamu berasal dari Tuhan. Seperti halnya Batara Kala ketika mau masuk ke alam dewa dikasih tahu, kamu boleh menemukan orang tuamu yaitu Dewa Siwa dan Dewi Uma, dengan syarat kamu memotong taring dan rambutmu kamu rapikan. Gitu. Nah, apa maknanya di sana? Orang-orang yang di masa remaja mencari identitas diri, siapa sebenarnya aku, apa visi dan misiku, mereka dikenalkan, kamu berasal dari Tuhan, ini visi dan misimu, harusnya seperti itu. Tapi faktanya jarang dilakukan. Yang paling sering dilakukan adalah ya upacara, kemeriahan-kemeriahan. Nah, akhirnya yang terjadi, pesan penting yang kaya makna itu kemudian tidak menyebabkan perubahan apa-apa. Upacara ya berjalan, ritual ya berjalan, kejadian bunuh diri gitu, masih saja terjadi gitu. Karena mereka tidak disiapkan untuk menghadapi kehidupan yang memang bekalnya suka duka larapati itu. Tapi semua berproses. Ya, semua berproses. Ya, kalau memang belum terpanggil untuk mempelajari diri, ya sayang saja. Sayang saja kehidupan ini sudah ada dalam tubuh yang diberikan kemampuan berpikir, yaitu tubuh manusia. Sayang kalau dilewatkan dengan tidak menggunakan pikiran ini untuk belajar. Itu aja. Baik Pak Wayan, terima kasih. Terima kasih Pak Wayan untuk insight-nya Pak. Anak muda saat ini lah Pak. Realitanya sekarang pernikahan itu mungkin tidak dianggap prioritas lagi Pak. Sudah dikesampingkan, tidak seperti pada masa sebelumnya. Di media sosial juga ada tren yaitu marriage is scary. Apa ada orang yang bisa pernikahannya tuh penuh dengan kebahagiaan, tapi di satu sisi ada yang penuh dengan penderitaan. Apakah itu faktor keberuntungan?